Ketenangan di kaki gunung telah sirna. Kipli kecil, di depan sana adalah aula gerbang naga. Mulai sekarang, aku takkan biarkan siapapun menindasmu. Karena batu roh memilihmu, seharusnya tidak terlalu buruk. Jangan gugup. Kau ikuti saja kata-kata tetua. Sekte teratai. Hampir 600 tahun tak ada yang dipilih batu roh. Kali ini, Liu Feng benar-benar beruntung. Lin Menik. Haha, aku yang pertama. Ternyata tulang takdir surgawi. Kita lagi-lagi Pangeran ke-9 dari Kerajaan Tianlang. Nama Ye Xuan. Berikutnya. Kipli. Patuhi aturan sekte ini. Ingat, jangan sampai ketahuan kau adalah seorang pemberontak. Jiwa dan ingatan masa lalu harus disembunyikan. Jangan buang waktu semua orang. Jin Hengqi. Sampah yang dipungut dari bawah gunung. Aku ini Wang Yo. Diam kalian semua, tua bangka. Sungguh memalukan. Saudara senior, tulang putih macam ini masih nekat ingin masuk sekte. Hah, sampah macam Kipli. Sudah banyak kulihat, murid tulang putih meski diterima takkan dapat sumber daya latihan. Kau jalani hidup biasa saja, aku tak bisa latihan bersama kalian. Anak kecil, tulang putih bisa tinggal di bawah gunung sebagai murid tak tercatat. Berlatih 3 tahun, lalu pergi. Aku yakin bisa lulus di bawah aula ke-7. Jika kau lulus, pintu akan terbuka untukmu. 3 tahun latihan. Kau bisa pakai cermin perunggu ini untuk mendengar ceramah dan menukar kebutuhan serta alat ritual. Kau akan disediakan tempat latihan. Terima kasih, tetua. Selanjutnya, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Kami semua akan berada di gunung. Aku sudah minta Shifeng memberikan asrama bambu untuk Su Kipli. Meski dia tulang putih, aku akan menjaganya baik-baik. Saudara senior, aku bilang ada. Pasti ada. Manusia. Pedang seperti dewa, sulit. Hancurkan sendiri untuk mendapat kesempatan. Dunia abadi memang menarik. Kau siapa? 100 tahun lalu, aku dikhianati musuh. Hanya secuil roh yang tersisa. Aku muncul hari ini untuk menawar denganmu. Sejujurnya, ini kunci untuk memulihkan jiwaku. Bolehkah kau berikan 2 sisanya padaku? Kau orang yang berhati-hati dan berani. Aku akan mengikatkan darah roh Xuanzong padamu. Inikah yang kau sebut kesempatan? Ikuti ucapanku. Atas nama Guru Juqian, aku buat perjanjian ini. Mulai sekarang, hatiku akan selaras denganmu. Bahkan jika berjalan berdampingan, Perjanjian telah terbentuk. Sejak saat ini kau dan aku akan beritahu satu hal lagi.
Ready to Linjen. Hasil panenmu bisa 3 kali lipat. Latihan akan segera dimulai. Kau, murid Sukipli, di belakangku. Ini pedang. Ilmu pedang rendahan seperti ini tak usah didengar. Kultivasi senjati tak lain adalah melatih tubuh dan meridian. Tingkat pertama, membuka gerbang T dan Lao T. Tingkat kedua, Wang Yu, bisa mempelajari teknik tingkat Suanji ke atas dan memiliki nama langit dan laut. Yang akan kuajarkan adalah teknik kuno Suifa. Ini tak bisa dihindari. Kau seorang pemberontak. Siri, aku tak takut. Anak kecil, kalau tidak, kau tak akan menjawab segampang itu. Jika kau tak kuat, ringannya meridianmu hancur. Dan rasa sakitnya. Terlahir, lalu diinjak-injak. Nasib memang rendah, tapi masih lebih baik dari mati. Ini milikku. Semuanya milikku. Kipli, bertahan. Kau harus berjuang. Untuk sebuah kehidupan. Kau ternyata kuat. Selamat, kau berhasil melewatinya. Meski kecepatan latihanmu tak sebanding dengan tulang Ho. Aku merasakan kekuatan terus mengalir. Kau masih punya 6 kesempatan latihan tubuh. Setiap kali, tapi 6 kali ini semakin sulit. Rasa sakitnya bisa menghancurkan jiwamu. Jangan celaka. Jiwaku masih belum stabil. Aku perlu istirahat. Tolong. Aku murid luar Jinsui, Liu Astuti. Bolehkah aku bersembunyi di sini? Di sini sudah penuh. Aku pasti akan balas budi Tuan Muda. Akhirnya kau sadar. Bagaimana kau tahu sepatu ini? Kau bilang dikejar serigala iblis, tapi pakaianmu mulus. Baiklah, kalau kau tahu. Kekuatan ini setidaknya 500 kali. Begitu kuat. Inilah tulang iblis. Aku Liu Astuti. Hanya perlu waktu 1 jangkir teh. Jiwamu akan hancur. Kau muncul sengaja. Pasti ada permintaan. Cari gaharu harum. 3 kali akan muncul. Kau kesal? Kenapa? Jika kau tak dengar kata-kataku, aku akan lakukan padamu. Kau baik-baik saja menemaniku. Mungkin kau bisa... Putra selir pertama, Jin Yuni. Saat lahir aku diundang ke semua gunung terpencil. Berapa lama kau mencari di Cheng Yuan? Hanya meminta. Jangan biarkan aku mengingatkanmu tentang adikmu. Dia tahu itu adik perempuan. Roh jahat itu akan segera datang. Itu benda terpenting bagi seorang kultivator. Kakak. Tuan muda. Aku tak mau melihat. Tapi meski ku pejamkan mata, perbuatan kakak. Tuan, bagaimana denganmu? Aku, Sukipli, takkan menunduk. Cukup cepat. Kakak ketiga, bagaimana kau bisa melukai kakak peri ini? Dia sedang tidur, hanya bisa andalkan diriku.
Kau mengirim kakak ketiga ke Jining karena batasan. Tak bisa masuk kan? Sebagai manusia, kau harus perbaiki diri dan bantu orang lain. Lakukan kebaikan, tapi kau tak hanya tak berbuat baik, kau malah mencari kematian. Gila. Aku tak bisa mengendalikan diri jika terus... Ajaib. Beli teknik. 30 koin merit. Hanya bisa ditukar sekarang. Tapi tak peduli lagi. Anak muda, kau menggunakan banteng membelah gunung. Kekuatannya seperti banteng, Cao Zhen. Semua ilmu Lu Jijiang dipadukan dengan 6 sumsum tulang. Antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Bimbing aku. Banteng membelah langkah. Kau berjuang sedikit lagi. Giliranku. Meski kuat, apa bisa? Tongkat batu ini seharusnya... Bagaimana rasanya tulang rohmu hancur? Apa? Seorang kultivator? Tulang roh mulai goyah. Aku kenyang. Pemberontak itu. Bukan karena anggur. Sampah. Tak kusangka aku akan mati. Dulu aku juga punya tulang roh tinggi. Mereka memandangku seperti singgasana naga. Aku berjuang mati-matian. Tapi pada akhirnya, andai aku tak jadi pemilik toko, tuanku, tapi cukup sampai di sini. Anak kecil, 3 bulan lagi, aku akan menguasai kota besar. Siang malam, biarkan Sun Hong bersinar. Andai aku tak terlalu serakah, aku pasti terluka. Harus cepat menembus batas. Mungkinkah roh jahat menyembunyikan sesuatu? Untuk teman, aku akan periksa nanti. Tapi perjalanan kultivasi panjang. Lihat saja bagaimana performamu di seleksi Qifeng. Seleksi? Tak ada yang memeriksa? Meridianmu pulih sendiri. Kiplih kecil. Kakak Perry. Beberapa benda ini... Jika bisa menambahkan lebih banyak jiwa, hasilnya akan lebih baik. Aku sudah menyesuaikan beberapa jurus. Hasilnya akan lebih maksimal. Sekarang, kakak, aku merasakan pukulanku lebih tajam. Di belakang roh jahat itu ada harimau iblis. Aku sudah menstabilkan roh ini. Bola harimau 500 tahun. Cocok untuk direndam dalam anggur. Tapi kadang manusia lebih menakutkan. Benar sekali. Oh. Jadi adik laki-laki tidak buruk. Jangan panggil aku. Jaga dirimu dulu. Kakak Lin Yue. Alat ritual.
Coba masukkan kekuatan ke pedang pendek ini. Lihat, aku bisa mengendalikannya. Bisakah? Oh ya. Ini biar pengubur ki. Cocok untuk menjaga musuh barihan. Kibler. Energi langit dan bumi. Ini seharusnya pemahaman tingkat kedua. Padahal dia bahkan tak punya hak. Lalu bagaimana dia bisa paham? Bukankah itu hati jalan yang terang? Memanggil iblis luar. Hatiku. Betapa kejamnya memberi hati seperti itu pada pemberontak? Betapa liciknya. Bahkan jika Raja Iblis datang, takkan bisa menyentuhnya. Darah sebagai kenangan. Apakah itu takdir? Anak kecil, tadinya aku mau bantu lawan harimau. Kini, Pergi. Kakak Linyue. Kakak Linyue, Kipli kecil saat kau bangun. Kakak sudah berpakaian. Ada beberapa hal yang harus kusampaikan. Kakak Linyue mempertaruhkan nyawa mengusir iblis luar untukku. Dan 100 kali lipat lebih kuat dari kultivator lain. 1000 kali merebutku. Mengetuk pintu lama tak ada jawaban. Jangan-jangan anak tulang putih dari toko kita, kenapa belum mati? Namanya Liu Ziqing. Kini dia adik perempuan Jin Hengqi. Dalam setengah tahun ini, pernah lihat wanita mirip denganku? Kami akan dibunuh. Belum pernah lihat adik perempuan? Kalau tak cepat, kita akan terlambat. Serahkan ini padanya. Biarkan dia tahu wajah asli Ji Hengqi. Kenapa kalian, kakakku, agak sakit? Kami terlambat. Kakak senior kami bertiga. Pastikan latihan kalian aman. Jangan ceroboh. Adik, tak usah gugup. Kalau ada bahaya, kami cukup kuat. Andai aku tak mencarimu. Sayangnya, kecantikan ini akhirnya... Awas! Bagus! Serang! Satu lawan 3, tak adil. Tapi setelah kita menguras tenaga harimau, kalian bunuh dia. Tak ada persiapan. Bukan hanya harimau itu, aku diam-diam membesarkannya. Kini dia hampir jadi Raja Iblis. Kali ini, jadikan dia santapan darah. Ini bisa mengirim kita ribuan li. Jaga mereka baik-baik. Bisakah kau menolong kami? Kalian, satu pelajaran lagi. Jujur, tak bisa bertahan lama. Menikau. Aroma kalian cukup enak. Jadilah santapanku. Kau ahli pedang. Meski kau... Tunggu. Ini kesempatan terbaik.
Jangan mati. Kau merindukanku. Aku takkan mati. Kau dan aku sama-sama tahu. Sampai titik ini, mengubahmu jadi naga pasti. Kau benar-benar pikir aku takut padamu? Cuan atau pembantai? Sudah waktunya kau mati. Saat itu, aku sekarang di istana. Aku akan kendalikan tubuhmu dengan jiwa, tapi hanya satu pukulan. Hanya cara yang berbeda. Tapi kekuatannya luar biasa. Sebenarnya, dengan kecepatan tinggi, ribuan pukulan, Kipli kecil, coba sendiri. Kenapa ramai sekali? Aku sudah melihat banyak. Coba salah satu. Langit. Itu kau. Selanjutnya, kau pun takkan kuat. Itu sudah nasibmu. Pengemis. Kipli, perjuangkan dirimu sendiri. Haha. Satu anak panah di langit dan bumi. Lihat pasukan merah. Melangkah maju. Hanya mengandalkan diri sendiri, itulah keindahan. Melawan takdir. Senjata kita. Dulu dia pikir cukup kuat. Tapi ternyata semua dikendalikan orang lain. Seperti tombak di tanganmu. Kau bilang mereka takkan menangis. Aura yang menyengat. Tak bisa ditentukan oleh segelintir orang. Serang 3,9 langsung. Ayah, binatang itu sudah jadi raja iblis. Meski dia tak bisa mengalahkannya, tak mungkin dia sudah melakukan banyak hal gelap untuk kita. Selanjutnya, mungkinkah paman muda turun tangan? Studi di luar, cepat kembali. Selain dia, siapa lagi? Kipli kecil. Hasil kali ini jauh lebih kuat dari pil kelas atas. Pasti bisa bantu kau. Tapi apa? Sedikit ceroboh, meridianmu hancur. Kau pemberontak. Jika tak berani ambil risiko, nasibmu terbatas. Aku takkan kalah. Bagus, kau bertahan. Teknik pelatihan tubuh sudah kuberikan. Dengan itu, kau bisa jadi sekokoh baja.
Mereka yang sombong menaiki tangga surga. Tapi mereka lupa, orang mana ada yang tak melalui penderitaan. Jalan kultivasi ini murid, dengarkan. Aku, Hailong, atas nama pemimpin sekte, mengumumkan kuat berkuasa. Hari ini mulai naik ke panggung. Seleksi dimulai. Tianqi melawan Su Qipli. Qipli, dia sudah banyak berubah. Bao Yuan Fu, 700 li. Yang pakai kaki itu lukanya berat. Namanya Tianqi. Dia pakai jurus turun-temurun kaki bayangan hantu. Dia sudah menendang mati lebih dari 40 orang. Xiaai panjang Tianqi. Masih Qipli. Dia benar-benar matanya lebih dalam. Sayangnya berhadapan dengan Tianqi. Mungkin tak kuat satu ronde. Kultivasi butuh dasar dan kekuatan. Dia dulu juga menggembala sapi di desa. Maksudmu pendiri sekte juga? Li Shi bisa buatmu bahagia. Selain kaki tanpa bayangan, Tianqi, Qipli melawan Tianqi. Seharusnya sapi hijau. Bagaimana tahu sapi hijau itu ilmu tingkat rendah? Itu satu-satunya yang bisa dia beli. Agak menarik. Lanjutkan. Qipli mengalahkan Tianqi. Dia menekan Tianqi. Kau memaksaku. Itu jelas ilmu iblis. Kenapa tak dihentikan? Anak itu dikejar Tianqi. Itu senjata paling dasar. Tapi di tangan Qipli. Langsung. Tapi hanya latihan 3 tahun, mungkin tak bisa pakai lagi. Keluarkan semua jurusmu. Anak itu hanya teknik banteng membeleh yang menguras tenaga. Wow. Kedua kalinya, banteng membelah. Banteng membelah. Tubuh biasa takkan kuat, tapi dia bertahan. Aku kalah. Bagus. Bagus, bagus sekali. Kepler. 3 tahun ini, Qipli pasti banyak menderita. Mengalahkan pajangan saja. Itu siapa? Aku menyerah. Ji Wuyo dulu pernah, seleksi kali ini kembali ke teratai. Kau yang ngatur? Saudara senior yang atur daftar. Dia hanya menandatangani surat kematian. Anak itu nasibnya suram. Pertandingan berikutnya, Ji Wuyo. Dengan kekayaan keluarga, dari kecil, ramuan dan pil tak pernah putus. Qipli melawannya. Tak ada peluang. 3 tahun usaha. Akan sia-sia? Tidak, kenapa kau bilang begitu? Jin Hengqi. Kau kenal? Aku pernah dengar saudara seniorku dulu. Karena kau pakai pedang, pertandingan ini. Aku juga, dia disebut ahli pedang terbaik di bawah gerbang Kai.
Miskin sampai tak bisa beli pedang layak. Jin Hengqi melawan Ji Wuyo. Apa yang dilakukan Kipli? Upacara dimulai. Buset, kau pakai pedang pembunuh 7? Pedang pembunuh 7 tak berbeda dengan... Pedang pembunuh 7 harus dihafal otot. Jadi harus latihan tiap hari tanpa henti. Kipli kecil tak pernah istirahat. Dengan 5 elemen. Dari mana anak ini? Dia baru latihan 3 tahun. Kurang optimis. Kau lagi. Mustahil. Kipli di belakang. Ji Wuyo lebih kejam. Aku akan menghajarmu. Kali ini 10 kali lipat. Mantra yang memperbesar dan membalikan rasa sakit 10 kali lipat. Wuyo akan bertaruh nyawa. Tapi rasa sakitnya menggunakan mantra keji seperti itu. Siapa bilang itu mantra? Itu bukan mantra. Itu Ji Wuyo sendiri. Aku ingin orang gila ini menghancurkan hatinya sendiri. Kuat tampaknya. Dia bahkan tak ampuni dirinya sendiri. Ingat baik-baik. Dia gila. Kapan aku bilang harus adil? Mampu selamat saja. Kalau tidak, suruh Kipli menyerahlah. Dia tak akan menyerah. Menyuruhnya menyerah sekarang. Aku tak bilang dia kalah. Jilat sepatuku, ku beri kau mati cepat. Tergantung penampilanmu. Kau melukai dirimu sendiri. Saudara senior, jangan bilang dia terkena dan menahan rasa sakit 10 kali lipat. 10 kali, katanya 10 kali, itu hanya sepertiga dari hukum. Kau bertahan. Ha! Su Kipli. Seperti kata orang, ayah dan anak bertarung berdampingan. Mungkinkah... Kupikir, anak ini mungkin tak tulus ya. Anak ini menarik. Tapi mustahil. Masalah. Jin Hengqi, apa maumu? Aku, dari aula pertama, mengajukan, kau benar-benar mau sekejam ini? Kejam? Ada yang lebih kejam nanti. Masuk iblis. Dulu guru terpaksa. Biar aula ketujuh tak enak. Kipli mengajukan duel pedang. Sekarang tentukan. Saudara senior, duel pedang ini. Adik, kau juga meremehkan anak ini? Hapus namanya. Kipli, Kipli. Yesuan, kau tulang roh, kau tak bisa bertarung. Aku serigala liar, mati. Tapi manusia hidup. Xiaolong, kenapa? Ju Wenjie,
Teratai Zong di antara sekte. Xi Wei sudah tembus Wang You. Anak itu mati. Duel pedang ini. Salah satu pihak harus Xuanje. Dan di atas Xuanje dilarang pakai alat ritual. Buno. Tak perlu semua itu. Pedang cukup. Kau ngapain? Ayo. Lihat, dia ganti pedang. Benar juga. Banyak pedang. Itu pedang tumpul. Tanpa kekuatan puncak gerbang Kai, ini buruk. Ibu menang. Tenang, kau pasti menang. Semua merasakan tekanan itu. Inilah gerbang Kai, puncak si kecil. Ini gerbang Kai. Kiplis juga tembus puncak gerbang Kai. Jin Hengqi, 7 roh. Tahu. Karena tahu kau tetap. Jika cukup kuat, kuatlah yang berkuasa. Ini tebasan pembunuh. Bagaimana kau lakukan? Kenapa Ye Xuan, tulang roh Mars, bertarung sendiri? Ujian ini terlalu berat untuknya. Aura tadi kemana? Selesai. Baju baja dewa tembus tingkat 2. Ya ampun. Luar biasa, anak ini mengalahkan nyawa. Aku akui membunuhmu butuh usaha. Ji Hengqi, versi terbaik teratai. Suruh dia menyerah. Dia memaksakan diri. Aura ini... Apa itu? Satu pukulan. Itu tingkat ketiga, Kang Xia. Nyata atau kebetulan? Semua sudah diperhitungkan. Duel belum selesai. Buruk, dia memaksakan diri naik tingkat. Ini hanya Wang Yu. Aku dulu pernah lawan yang naik tingkat. Itu cukup. Jangan lupa. Hatiku tak tenang. Lapor Guru Li Guru. Kenapa? Kenapa tak adil? Dunia ini sejak lahir tak adil. Jika kau pemberontak. Hai Long, Tuan Wen, Zhang Wen. Setidaknya bisa. Dunia ini manusia jahat. Tipu daya dan intrik. Berapa banyak orang berbakat terjebak dalam perhitungan. Kipli, kau. Apa? Aku malu, aku lupa.
Tunggu. Sebentar lagi. Dia ngapain? Apa? Kau belajar baju es? Aku juga akan ajari kau yang istimewa, baik makan, tidur, atau mandi. Kapan bisa dilepas? Saat waktunya tiba, kau akan tahu. Lalu bagaimana? Satu, kenapa sebesar ini? Hei, lihat, masih ada. Semua terbawa ombak. Ya ampun. Ada setidaknya 14 besi yacuan di tubuh Kipli. Jadi selama ini, Kipli makan dan tidur sambil memakainya? King Juju, Su Kipli, kecil. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo. Masih berani duel denganku? Tangsu bergiliran. Dia tak bisa bertahan. 1000 beban. Bagus. Sampah tak dikenal. Kau pikir bisa menang? Dia nekat. Gila. Jangan, Su Kipli. Jangan bergerak. Akhirnya, kau bisa melihat gunung itu. Su Kipli, pemimpin sekte, marah. Kipli di kaki Juju. Semoga... Kalau jadi murid resmi, itu luar biasa. Aku akan hancurkan kultivasinya. Zhou Shangmin, murid. Paman muda ini siapa? Dia leluhur teratai yang tak pernah cedera. Dia jarang muncul. Aku baru kembali ke teratai. Paman kecil, panggil dokter. Memanggilmu. Jika Su Kipli tak dihukum, sulit mengatur. Kau pandai main trik ya? Kenapa kau tak ikut campur? Dia masa depan Qi Feng. Su Kipli hanya... Kau pikir kau bisa mengubah langit dan bumi? Paman kecil, jangan marah. Su Kipli mengaku salah. Aku... Su Kipli. Tadi aku salah. Ha! Ha! Hah? Masih diam? Ngapain? Anak ini menang. Pilih murid. Kenapa? Tak ada yang mau? Aku. Kalau kalian tak mau anak ini, aku ambil dia ya.
Enak aja. Apa maksudmu terpaksa? Kipli kecil, pikirkan baik-baik. Aula ketujuh biasa saja. Aula Xuannu kami beda. Aku jamin semua pil dan ramuan cukup. Tunggu. Mending ke aula kelima. Benar. Di sana kau pasti lebih baik. Putri, maksudmu aku Kipli? Ke aula ketiga. Aku sendiri, meski kau tulang putih. Aku janji, kau bisa. Tunggu. Kami pernah berselisih. Tapi aku tetap Shifeng. Punya 2 teknik tingkat atas teratai. Kau bisa pilih salah satu. Julie, kau langsung kasih Long Yan Jue dan Tian Gaoyi mati. Dengan performa Kipli hari ini, aku apa kau terlalu tebal muka, Putri? Aku tak mau di aula pertama. Kipli, terserah kau. Aku miskin, 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 aku miskin. Anak kecil, meski tulangmu kurang, ibumu tampan. Tapi karena performamu hari ini, kuterima sebagai murid gerbang. Apa? Kau tak pernah ambil murid? Dulu aku ambil dia. Sudah pikirkan? Mau ambil dia jadi murid? Tapi ini urusan besar sekte. Tak bisa main-main. Kau berani. Kau jadi muridku. Aku tak bisa janji banyak, tapi semua ilmunya akan kuberikan. Ya ampun, bisa gitu? Bagaimana? Shisuzu. Tapi 3 tahun lalu aku berjanji. Setelah seleksi aula ke-7, aula ke-7, aula ke-7. Kipli, jangan bodoh. Leluhur mau? Sudahlah. Sudah. Bagus, kau tak terpengaruh. Baiklah, kau baiklah. Aku susah payah merendah. Kau di sini. Aku pasti buat kau memohon. Setelah duel selesai soal ini, aku harus tanya, kau berutang padaku. Dulu pukul. Su Kipli. Murid baru, wah. Murid baru harus mengerti. Zhao Men, waktu di bawah gunung, kitab Baishu, telah berada di Qingxitai. Kau segera... Ya. Kerajaan Baishu. Maksudnya putri ke-6, Jalan Buntu. Leluhur sangat memperhatikan ujian Kipli. Pemimpin sekte. Benar. Pemimpin sekte sangat tak suka Su Kipli. Kau pernah dengar berlebihan itu buruk? Pernah dengar kenapa ada tulang roh? Itu aturan surga. Tulang putih pasti akan celaka. Mai Pingyu, sebuah bidak. Mungkin pedang 21 jari, sangat bagus. Pedang ini lincai, kekuatan luar biasa. Akan turun gunung. Dengan itu, Kakak Liu, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Yang menyelamatkan kau kan?
Sebelum pergi, kau bilang waspada pada Jin Hengqi. Ada hubungan. Benar. Itu dari kakakmu. Kita lihat kejahatan Jin Hengqi. Tapi Jin Hengqi melakukannya sendiri. Terima kasih, Kipli. Apa sebaiknya tak kukatakan? Jangan lupa kau dan Liu Suci. Di aula kelima sudah mapan. Dia lebih banyak urusan. Menurutku ada yang aneh. Selir Buki menugaskan putri negeri Baishu untuk memastikan putri ke-6 tiba dengan selamat. Wuju, aman. Kami terperangkap di Vihara Mandala 3 hari. Apa dia benar-benar datang? Kami tak bisa tunggu lagi. Xiao Qianhu. Kini, Wuju, tentangmu. Dua pihak mencari. Dan kantong pertama berkata, hanya saat pemberontak Panqi di antara rusa. Saatnya darah ini menjadi mayat. Putri, makna, lindungi putri! Lindungi putri! Zhuge Liang, praktis putri. Kau pergi dulu. Pergi, kau besi tua. Kau pikir bisa hentikan aku? Zhu, sombong. Kau tembus Wuzong? Padahal baru masuk Wuzong. Hanya 5.000, berani. Putri. Hadiah ini. Lebih baik kita bersenang-senang di sini. Jika kau melangkah, jika kau tak mau, orang tua ini mengikutimu. 10 hari menjadi. Ini tak ada hubungannya dengan mereka. Putri memang baik hati. Selanjutnya, gilirannya. Takut mati? Jangan pedulikan kami. 3. Putri negeri Baishu? Jangan bilang, dari mana kau berani ikut campur? Aku bertugas saudara kecil. Dia bukan orang biasa. Dia memusnahkan seluruh kota Qilin. Kau bukan lawannya. Kau memaksaku. Mustahil. Zhang Xiao pakai ilmu Yinsha. Ini jurus mematikan. Dia tangkap dengan satu tangan. Belum pernah lihat ilmu segitu. Aku akan lindungi murid durhaka. Puncak Zongqing. Tidak. Tuanku, seumur ini kekuatan sebesar itu bertemu aku. Ini brengsek. Begitu ditelan. Dalam waktu singkat, aku akan tunjukkan pedang cepat. Ini Xiao Mudan, bisa pulihkan darah. Terima kasih, apresiasi. Bawa mereka, rawat, baiklah.
Orang itu semua jadi mudah. 变得迎刃而解。 Tunjukkan tanda pengenalmu. Selanjutnya, kuantar ke istana Wuju. Tolong, bunuh satu orang lagi. Tugasku, jika kau setuju, aku bisa menjamin. Kipli. Aura pedangnya mengerikan. Ini dulu, milik Juzu Peisuchan. King Xiao pernah bilang, katanya tulang putih juga. Sarung pedang ini mungkin bisa dapatkan sebuah tulisan. 能练出一道非是鲜笔。 Aku takkan biarkan kau berbuat zalim. Ini rumah kami. Fan Qi, dulu jenderal terhebat negeri Baishu, negeriku dulu. Dunia menyebutnya pembunuh manusia. Berangkat! Setelah pergi dari Baishu, dia bangun Gunung Nukuan, tantang panggung maut. Satu-satunya cara membunuhnya. Huangmei dulu daerah bebas. Setelah Fan Qi datang, ratusan keluarga lenyap. Hanya Nuoquan yang menguasai. Tak apa, jangan takut. Ilmu bagus. Kakek hebat. Hebat. Jangan nangis, ayah. Jangan nangis. Kakek di sini. Kakek ini begitu hebat. Jika dia Fan King, pasti ada yang kenal. Tidak. Terima kasih, kakek. Putri, hari ini tak boleh minum. Aku naik panggung maut. Dasar. Ayah, mungkin nenek, sampai jumpa. Kipli dengan gembala hanya ingin kurangi. Aku Huang Kuei, belalang menangkap burung. Tuan Huang, ada urusan di luar gunung. Mengawasi pergerakan di luar. Kipli, mau bantu putri ke-6? Naik panggung maut, pertarungan maut. Di luar tugasmu, ingat? Itu melanggar aturan Xianlu. Apa kau tetap mau? Dunia ini terbagi dalam 4 tingkatan. Meski kalian tak pakai ilmu atau sihir, jika ada bahaya, mundur. Haha, menarik. Kipli, bersikeras. Kalau begitu, Tuan Kipli, ada apa denganmu? Tak ada. Ayo. Tuan tak mau tiada kehidupan. Menyeberang. Langit dan bumi hidup. Kenapa tahun ini begitu keras? Aku bosan hidup. Mulai dari nol. Setelah tanda tangani surat kematian, kau benar-benar siap?
Selamat datang di Nuquan, mantan musuh, atau pendekar yang ingin naik tingkat. Jika menang, kau dapat seluruh tanah. Hushen Van Qi pasti lahir dari lautan darah dan gunung pedang. Tapi anehnya, pikirannya tak tergoyahkan. Memang luar biasa. Kakek punya permen di sini. Kali ini, Cao Yan, keluarga Cao, harus lolos dari rintangan ini. Aku rela menjadi tameng. Kau bukan lawannya. Kau tahu sendiri karakternya. Sesuatu yang sudah kami putuskan tak akan kami ubah. Bukan hanya dia. Mereka tahu kau akan naik ke panggung maut. Sebelum kau naik, mereka akan menguras tenagamu sebisa mungkin. Lao Ye datang untuk mati. Cao Jie di istana juga termasuk ahli tingkat atas. Sudah merasuk ke organ dalamnya. Penantang kedua, Wang Zheng. Tuan, tunggu sebentar. Dia tidak membiarkanku naik duluan. Aku kenal kau. Aku juga mau, sialan! Urchin Peach. Percuma. Di negeri Baishu, menjadi pendekar pengembara dan mati demi istana dianggap kehormatan. Mereka yang pengecut akan dibunuh. Kalau tidak, mustahil menurunkan mereka dari panggung. Wang Zhenghao datang untuk mati. Hiyuan datang minta mati. Semua datang minta mati. Mereka datang untuk mati. Aku dulu merindukan hidup abadi, tapi tak kunjung dapat. Sekarang aku memilih mati. Pantas aja mereka menguasai dunia. Aku akan mengingatnya. Aku akan mengingat semua yang mereka lakukan. Itu Taiping. Penantang berikutnya, Su Taiping. Aura anak ini memang lebih tangguh dari orang biasa. Di balik keteguhannya, ada ketajaman. Seperti getaran jiwa orang-orang yang mati demi kehormatan. Hei, bocah, kau benar setengahnya. Memang benar, aku terinspirasi oleh mereka. Tapi aku datang untuk mengambil kepalamu. Kau pasti dari surga, bukan? Aku sudah membunuh lebih dari satu utusan surga. Kepala mereka akan kugunakan untuk membuat anggur. Sayangnya, tak ada perasaan sungguhan, tak ada bunga yang mekar. Sudah lama aku tidak bertarung seberat ini. Apa-apaan ini? Tidak boleh. Ya ampun. Sungguh menyedihkan. Lihat, lihat. Lihat, itu gadis berambut bebek. Dia juga memakai rok bulu bebek. Latihan sampai segini. Belum pernah kulihat saluran darah seperti ini. Hari ini, aku akan membunuhmu, tua bangka.
Kehendak menyatu dalam pukulan. Itulah hakikat keadilan. Kebencian dan pembantaian yang meluap ini seperti seekor anak kecil ini dalam bahaya. Kau tahu berapa banyak yang telah kukorbankan? Setidaknya, itu adalah keluarga dan tanah airku yang tak bisa kembali. Kampung halaman yang tak pernah bisa kukunjungi lagi. Kau bisa selamat. Lemparkan ke sini. Niat bunuh itu takkan kau tahan. Jangan memaksakan diri. Kau akan mati sia-sia. Datang minta mati. Datang minta mati. Aku meremehkan kelompok fanatik ini. Mereka rela mati demi keyakinan mereka. Demi semua orang di dunia. Mereka tak mau melepaskan kebenaran yang mereka yakini. Aku, Su Taiping, akan menjadikan semangat pemberontak ini sebagai alasan untuk bertarung. Waktu menyatu dengan keadilan. Bagaimana bisa? Keadilan yang lahir dari semangat para fanatik ternyata benar-benar bisa mengalahkanku. Keadilan yang kurai dengan kehilangan segalanya. Kau benar-benar membuatku terkesan. Kakek, apa itu keadilan? Alasan mereka bertarung adalah untuk orang-orang yang mereka cintai. Sedangkan alasan dia bertarung adalah agar semua orang di sini tak perlu merasakan kehilangan lagi. Aku tak tahu yang lainnya. Namun perkataan kakek hari ini, kakek, apakah pantas menerima ini? Setelah kehilangan segalanya, ternyata masih bisa membentuk dalam pertarungan Su Taiping. Dia mendapat pencerahan. Inilah alasan sebenarnya dia bertarung. Bagaimana hasilnya? Siapa yang menang di antara kalian? Oh, ya. Mau minum segelas? Terima kasih, Lao Yuan. Sampai jumpa lagi. Maaf, aku sudah tua, tapi kau bertarung dengan sangat baik. Lagi pula, aku sudah tua. Memang. Xuan Yuan di bawah tanah akan mengejar. Saat itu, pedang dan tombak bisa menentukan nasib negeri. Dulu aku mengukir kata kesetiaan di setiap tulangku. Tapi baru sekarang aku mengerti. Para kultivator seperti dewa, sekejap bisa mengubah gunung dan sungai. Melintasi lautan yang luas, sulit untuk tertawa riang. Pukulan terakhir Taiping. Bagaimana rasanya? Cahayanya sempurna. Aku sudah bilang, kalian bisa pergi sekarang. Terima kasih sudah mencintaiku. Fan Qi sudah mati.
Di sini seharusnya ada surat bujukan dari Guan Yun untuk Kaisar Jugong, dan Li Yu memohon untuk mati demi negeri Baishu. Taiping. Tubuh asliku masih di kekaisaran. Jadi sekarang, kau bilang itu salah satu selir kaisar? Aku merasa semua ini adalah rencananya. 12 tahun kemudian, putri ke-6 adalah bidak kedua. Ini adalah perebutan jalan. Perebutan jalan? Para kultivator di jalan ini juga makan di desa, terus bereinkarnasi. Selama dia bisa melepaskan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia akan terbangun. Itulah yang disebut pandangan saat ini. Ini benar-benar jalan buntu. Saat itu, Su Taiping seharusnya sudah sampai di negeri Baishu, di mana para pemberontak. Bahkan jika seorang guru kecil ikut campur, nyawanya tak akan terselamatkan. Baiklah. Misi pengawalan sudah selesai. Tuan Taiping, ini untuk pengawalanmu. Silakan, dipersilakan masuk. Ke tingkat perumpamaan. Benarkah kau bisa mencapainya? Tuanku, ini surat gencatan senjata dari negeri Baishu, dan juga kepala Fanqi. Kepala Zhang Fanqi. Kau nekat datang ke Huangmei untuk membunuhku? Berani mencoba membunuh putra mahkotaku. Tak kusangka. Tuanku bijaksana memang. Wah, Raja. Tuan Peng. Kau kultivator dari mana? Berani masuk istana tanpa izin? Tuanku, pernah dengar puisi ini? Xiao Xiao. Daun berguguran, semua menghadap ke pohon cu. Aku tahu puisi dari mimpiku ini. Baris berikutnya, mimpi berikutnya. Menembus. Kultivator di luar gerbang ini ternyata sebanding denganku. Hentikan! Jangan bangunkan mereka! Mimpi menembus gerbang. Aku meratapi bunga yang layu. Lewat. Gadis iblis Haitang. Kapanpun tak akan hancur. Mereka berdua ternyata juga Haitang, akhirnya kita bertemu lagi. Kita takkan pernah Tuan Taiping. Puisi ini Daun. Ada surat untukmu. Dia khusus memintaku memberikan ini padamu. Sahabat Haitang, puisi hari ini. Apakah memang keduanya akan melampaui pemimpin sekte? Tuan Taiping, mohon jelaskan. Terima kasih sahabat. Anak ini menggabungkan beberapa sekte besar. Untuk kami berdua, selir jahat itu adalah rencana selanjutnya. Maka dari itu, kebangkitan kami akan kami rahasiakan. Pasti akan ada yang mempersulitmu, menuduhmu gagal dalam misi. Tidak.
Begitu kami Terima kasih, sahabat. Su Taiping telah menyelesaikan ujiannya. Kini telah mendapatkan kembali setengah gelang giok ini. Adalah murid telah mengantar putri ke-6 ke ibu kota negeri Wuju. Bohong. Ini pasti kau. Sebelum itu, kau sudah memberi kabar. Putri ke-6 negeri Baishu telah meminta damai, tapi dibunuh. Dia mati di... Kabar itu sampai ke sekte Qingxuan. Putri ke-6 menggunakan nama sungai untuk menyamar, tapi dia masih hidup dan melarikan diri. Itu rencana selir. Dengan dalih Putri ke-6. Sahabat Haitang benar. Sekte Qingxuan diam, tapi itu berarti persetujuan diam-diam. Itu semua sengaja diatur. Untuk Taiping. Kau, murid tidak berbohong. Putri ke-6 selamat. Ulangi perkataanmu tadi. Ada sesuatu yang harus kusampaikan. Apa? Ini akan dilaporkan ke aula hukum. Kau akan dihukum sesuai aturan. Kau mengerti? Kau dengar jelas? Ini tidak hanya menargetkanku, tapi juga menargetkan sekte ini. Murid, bersedia menerima hukuman. Tidak berbohong. Kalian semua. Saudara senior, jika ada masalah, hadapilah aku. Aku siap melawan siapapun. Zhao Fengju. Aku hanya ingin dia menjalani ujian hati. Ujian hati apa? Ayo kembali. Zhao Qian, kau pikir ini tempat apa? Apa kau benar-benar menganggapku? Jika kau berani membawanya pergi hari ini, kau akan dipecat dari sekte. Pecat? Silakan. Aku tidak berbohong. Aku bersedia menjalani ujian hati. Kalau begitu, berdirilah di hadapan cermin hati dan ulangi perkataanmu. Ini tidak bisa dilanjutkan. Saudara senior, bagaimanapun, murid sekte Qingfeng, kami harus membuktikan kesucian murid kami. Baiklah. Jika muridmu tidak berbohong, kau akan meminta maaf. Bagaimana denganmu? Jika Su Taiping tidak terbukti bersalah, lalu kami akan minta maaf padanya. Kalau begitu, Taiping, pergilah. Nah, pernahkah kau melanggar aturan sekte? Ya, benar. Tidak. Pertanyaan kedua. Apakah ada tugas yang diberikan padamu? Benar, benar. Pertanyaan ketiga. Apakah kau benar-benar pergi ke istana negeri Baishu? Semua yang dia katakan benar. Sudah kubilang, muridku tidak berbohong. Meskipun ini ujian hati, menurutku ini harus segera dilaporkan ke aula hukum. Periksa lebih lanjut. Omong kosong apa kau? Su Taiping, kau harus memberi penjelasan yang masuk akal. Memang aku sulit menjelaskannya, tapi berkat putri ke-6, keduanya terbangun dari ingatan masa lalu. Mereka menyadari bahwa selama 7 reinkarnasi, mereka belum selesai. Putri ini sudah tahu mereka adalah kultivator yang jatuh. Baru sekarang aku tahu dia berbohong. Bohong, bohong. Kau harus buktikan. Ini menyangkut aula hukum. Baiklah. Dengar para sampah di Qingquan. Demi Taiping, aku tidak akan masuk ke sekte Qingxuan. Tapi jika kalian berani menyentuhnya,
Kalian Sekte Qing Xuan bersama para pembunuh itu. Aku akan hancurkan Gunung Yunlongmu. Kau pikir Xiao Chong itu orang jujur? Begitu kami tahu, kami pasti akan datang ke Sekte Qing Xuan. Hei kalian, apalagi yang mau kalian katakan? Kami lengah. Pemimpin sekte, bagaimana denganmu? Tadi kau bilang, kau... Aku mengaku lengah. Maaf. Typing. Seorang murid yang membuat pemimpin sekte minta maaf 2 kali. Bagaimana? Pemimpin sekte Jinfeng? Tidak buruk kan? Haha. Hari ini kau membela nama baik King Feng. Andai kami bisa curiga lebih awal, tidak akan membiarkan dia. Oh ya, ada apa denganmu? Liu Zijin dari Wufen yang membunuh Jiang He sebentar lagi akan diusir dari Gunung Luoyun, diturunkan ke dunia manusia. Lautan jiwanya hancur. Jika terus begini, dia tak akan bertahan. Tapi dia berkata, Saudara Junior Taiping, apa karena kakak perempuanku? Kakak perempuanku. Kau menjaga sekte dengan baik. Kau yakin? Kalau begitu, apa yang kulakukan padamu, akan kulakukan pada adikmu. Kakak, kau selalu ciuman ini. Tak bisa melindungi siapapun, aku akan menemani. Tak usah diantar. Dunia Zijin. Saudara Junior Taiping. Lautan jiwaku hancur. Tak bisa makan lagi. Tak kuat lagi. Hidup seperti ini tak ada artinya. Langsung serahkan ke aula hukum. Seorang murid tingkat bawah membunuh murid inti hanya dihukum turun gunung. Dia bisa kembali dengan bekal dari sekte. Hukuman yang tak berarti. Terlalu tidak adil. Jadi kau ingin... Ya, keadaanmu sekarang pasti bukan yang diinginkan kakakmu. Kakak, tolong. Sudah hilang. Dia belum mati, Liu Zi. Dunia Zijin memberimu kesempatan balas dendam. Kini, lautan jiwaku hancur. Tak ada hak untuk balas dendam. Orang jahat akan dihukum. Dia membunuh Jiang He. Mana mungkin peduli pada orang cacat sepertiku? Makan. Sudah putuskan? Meski tak terlihat, hatiku tersiksa. Tak bisa tenang. Hatiku takkan damai. Bungkusan besar ini mau diapakan? Ingin tahu? Cuma merasa pedang ini lumayan, tapi masih kurang pas. Aku tidak datang untuk membongkarmu. Dengan ini kau akan 10 kali lebih kuat. Hei, jangan pergi.
Hahaha, tubuhku sudah terlatih berkali-kali. Tapi masih terasa sakit. Kau bilang itu sama saja seperti berlatih di atas panggung. Aku ajari kau 1 jurus. 3 pecahan cahaya bulan. Kuncinya ada pada perubahan. Dalam 1 jurus, pedang dan pisau tak terpisahkan. Yang terpenting, aku ajari kau 1 lagi. 3 jurus. Lepas. Puncak ilmu pedang adalah lepas. Tumitmu tak stabil. Bagaimana mau berlatih? Hahaha. Pedang tak punya mata, tapi hati manusia punya. Percuma. Haha, boleh tanya sahabat, apa kau sudah... Jangan permalukan aku. Dunia ini tak pernah adil. Ada yang lahir dengan sutra dan permata. Sebaliknya, aku hanya punya pedang pemberontak ini. Seberapa besar kekuatannya? Hei, kau. Kenapa lama sekali di luar? Tuan, ada 2 binatang buas masuk istana. Para penjaga sudah menanganinya. Jangan ganggu kesenanganku. Tempat sialan ini, aku tak betah sehari pun. Hahaha. Bagaimana rasanya wewangian itu? Hah? Haha, kau berani. Apa yang tak berani, Guru? Guru, aku takut. Aku sangat takut. Haha. Hah? Juga bilang begitu. Aku buang dia di lembah belakang. Masih ada. 7 kematian. Ternyata kau pelakunya. Siapa suruh dia tak tahu diri? Bukan. Sayang sekali. Kenapa matamu melotot begitu? Nyaman. Aku pasti akan mendapatmu. Tak peduli siapa. Bahkan lebih parah. Kau datang membunuhku? Kau pikir kau siapa? Hanya seorang tanpa latar belakang. Memang tanpa latar. Tapi pedang di tanganku. Kau sudah gila. Arwah-arwah itu, panggil mereka. Hahaha. Suatu hari, perlindungan mereka akan hilang juga. Benarkah? Aku baru saja naik ke tingkat Wang You, tapi aku puncak Wang Yu. Pedangmu jelas di bawahku. Kenapa kau bisa mengalahkanku di puncak? Jenderal ilahi pun kau berikan, itu bukan nilai dirimu. Lihat ke bawah, itulah perbedaan kita. Aku lahir di atas langit. Kau, tulang rendah, ingin membunuhku? Aduh. Hahaha. Hah, kau bahkan merusak seluruh dunia. Ilmu medis bisa menembus baju besi? Kau...
dengan risiko melanggar aturan sekte. Lepaskan aku. Aku akan memberitahu. Para gadis yang kau perkosa. Ini untuk kakak Zijin. Rasakan juga kehilangan. Ini untuk kakak Qingmei. Meridian dan tulangmu. Rasakan penderitaan yang sama. Orang luar, kenapa kau melakukan semua ini? Aku beritahu satu rahasia. Aku juga pemberontak. Siapa yang membunuh anakku? Jinhee, kau lupa kalau kau juga manusia. Kau hidup bergantung pada sekte, seperti sampah. Kau semut. Kau pantas bicara padaku? Meski kau di atas, dunia ini untuk yang kuat. Yang kukatakan adalah kebenaran. Hidup adalah naik di atas tulang orang lain. Benarkah? Aku hanya tahu satu hal. Jatuh itu sangat sakit. Ilmu pedang 3 pecahan cahaya bulan. Setiap jurus sangat mematikan. Itu ilmu yang sungguhan. Aku bersumpah pada Jenderal Ilahi. Dia memakai baju babi hutan. Butuh 600.000 merit untuk ditukar. Banyak akal. Hampir lupa. Aku juga penerus setelah bencana langit. Bahkan kalau kau bunuh aku, dasar susah mati, musuh bebuyutan. Tapi bagus juga. Mati terlalu mudah itu membosankan. Apa? Kenapa bajuku? Ayo, ayo. Hahaha. Xu Taiping. Tak bisa lepas dari masa lalumu. Para paman dan bibi, tolong jangan. Hei, jangan pukul. Jangan, itu palsu. Aduh. Kakek, tidak. Setelah pil abadi ini, aku akan... Para pemberontak di perbatasan akan dihancurkan. Baru terjadi sesuatu. Para pemberontak ini, sisanya. Tapi sekarang, harus berjuang. Dan, untuk langit, perjuangkan. Satu teguk. Kakek. Kakek. Kenapa kau menjualku? Maksudmu menjual? Ini berkah 3 kehidupanmu. Jangan berharap bisa selamat. Tulang rendah. Kalau bukan aku, kalian berdua sudah mati beku. Apa kau masih kurang bersyukur? Di rumah. Kau masih bisa jadi kuli 20 tahun lagi. Tulang rendah macam ini berani mati kelelahan. Apakah itu giliran kalian? Hei bocah, kau akan merasakan pahitnya garam. Guru api Wu Dai pergi ke Yunlong demi takdir. Hahaha, semua emas ini bisa membunuh. Inilah masa lalumu. Kau menipu, Xu Taiping. Aku akan
Su Taiping, itu hal kecil. Orang itu adalah Jin Yue. Orang itu memang aku tahu. Kau akan keparat. Kakak Liu. Aku terluka. Jangan khawatir. Aku sudah merasuk ke istana. Jin Yue tahu kau membunuh Jin Hezi. Dia berubah menjadi roh. Dia adalah iblis yang lahir dari pisau tajam. Dulu hampir memusnahkan seluruh Qingxi. Kau harus ikuti kata-kataku. Hanya itu cara kau dan Qin. Taiping, cepat. Kau tunggu di sini. Hari ini kau akan kujadikan orang cacat. Urusan Liu Zijin. Sekte ini dia membisu. Tak ada yang berani bicara jujur. Kau tahu dia itu pemberontak? Hari ini, aku atas nama Sekte Qingyun. Sampah rendahan jadi berani karena pemberontakan. Dan kukatakan, aku bangga jadi pemberontak. Raja Wu juga berdiri di depanku. Bangun. Dengan usaha sekecil itu, kau pikir bisa menutupi langit? Seberapa keras kepalamu, hanya akan pecah. Taiping, kau seharusnya tidak tampak seperti pemberontak. Berdirilah seperti naga. Hahaha. Hah? Demi seorang pemberontak, kau bahkan satu teguk. Ya. Kenapa kau, tulang rendah, masih berani? Anak durhaka. Aku malu jadi ayahmu. Kau meramal nasib? Tinggi sekali. Semangat juangnya. Itu hasil latihan bertahun-tahun. Coba lagi. Biasanya, kau bukan lawannya. Tapi dia juga terluka. Kelemahan Jin Yue ada di sarung pedang tipis. Itu bisa membantumu. Kau sadar? Aku koma 3 hari 3 malam. Pertarunganmu dengan Jin Yue. Kini banyak di sekte yang mendukungmu. Meski tak berani bicara. Mendukungku. Aku cuma pemberontak. Pemberontak juga manusia. Kau lebih terhormat. Kau bintang sepertiku. Terima kasih. Kalau kuperhatikan, kau cukup tampan. Ada apa?
Aku benar-benar kagum padamu. Apa kau suka padaku? Kenapa aku tidak? Lin Buyu, senyummu manis tapi ringan. Senyum. Kau suruh aku keluar. Lin Buyu. Aku. Kau baru saja membangunkanku. Ingatan ini? Apakah kau juga mana bisa memberitahu orang luar? Dia tidak dianggap. Tubuhku terlalu terkuras. Kau pasti haus. Sepertinya aku sembuh. Ku beri kesempatan, tapi kau tak manfaatkan. Kakak. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Hidup dan mati. Dunia ini luas. Bukan hanya kau tetap bisa hidup dengan indah. Kau tetap bisa kalau kau menyerah. Perasaan. Di dunia ini, di pinggir jalan, aku akan buat jalanku sendiri. Kau bilang, adilkah? Ada benih jatuh di tanah subur. Ada yang jatuh ke jurang. Tak adil. Tapi justru karena itu, angin yang bergolak. Terlalu berjuang. Aku pikir, Chu Lingye, semua yang melihatmu. Dan seorang biasa. Sudah waktunya. Mau kemana? 3 hari wajahmu membaik. Haha, belum sempat membalas budi. Paman, aku kirimkan sesuatu kecil. Setelah kupikir-pikir, kemarin aku cuma ajari kau jurus. Jurusmu. Kalau begitu, keberanian harus tetap menjaga keseimbangan. Langit dan bumi. Harus ada ruang untuk berputar. Pukulan harus sekuat guntur. Tapi tetap terkendali. Kekuatan harus seperti tulang punggung. Terima kasih atas bimbingannya. Kenapa kau masih... Dia bisa masuk ke pikiranku. Akhirnya bertemu aku di sini. Ada apa? Aku ingin memberimu kesempatan. Tapi kau harus kuat menerimanya. Kau bilang mulai dari sekte-sekte besar. Pemimpin sekte Sangwan hilang misterius. Warisan tanpa pemilik? Itu dari dunia atas. Begitu kabar keluar, 9 wilayah gempar. Semua pihak berebut. Hancur. Sekte hancur.
Tapi akhirnya tak ada yang menemukan warisan itu, hingga desas-desus menyebar. Itu di tangan Chi Haitang dan suaminya. Bahkan para monster tua ikut berebut. Ada yang demi jalan besar. Ada yang hanya ingin ambil bagian. Dan dua nama itu mulai saat itu menjadi Malsup, air keruh ini terlalu pekat. Hati-hati. Chu Lingyue, demi pemberontak, kau habiskan begitu banyak energi. Ada apa? Bicaralah. Hongmeng Tianbai. Ini soal retaknya Sumeru. Retakan Sumeru semakin melebar. Kunci dari semua ini. Dua saudari, kalian Taiping. Paling lambat besok, adik-adik di Yunmengze pergilah ke Yuluyuan. Pertama, petik buah naga di tengah taman. Dalam waktu 1 dupa, pohon-pohon di taman. Di Yuluyuan, cari tempat tersembunyi untuk memasang jebakan. Kakak Yunmengze akan memulihkan diri. Nanti kakak akan memberi kabar lewat suara. Kami akan berterima kasih. Sudah seharusnya. Bagus, Taiping. Terima kasih, sahabat.